Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ATR BPN, kembali lagi dengan diskusi virtual kita yang membahas tentang nilai-nilai berakhlak. Kali ini kita akan membahas tentang nilai kolaboratif, di mana ada 4 narasumber kita yang akan berdiskusi secara interaktif. Yang pertama ada Mbak Nanda, yang kedua Halo, ada Halo Mbak Nanda, yang kedua ada eh, Mas Cahya. halo, selamat malam. Dan yang ketiga ada Mbak Rizky. Halo semuanya. Dan yang keempat ada Mbak Sekar. Halo semuanya. Oke, jadi kegiatan yang kita ambil itu tentang berita kolaborasi Pemkot Makassar dengan ATR BPN melalui Mall Pelayanan Publik. Jadi saya sedikit menguraikan tahapan kegiatannya. Kegiatan yang pertama ini ada koordinasi dan konsultasi, melakukan pertemuan dan dialog untuk merespon kebutuhan masyarakat. Kemudian ada tahapan yang kedua, penyamaan persepsi antar instansi, membangun kesepahaman antara Pemkot Makassar dengan ATR BPN. Yang ketiga, penandatanganan atau penetapan kesempatan kerja. Yang keempat, penyiapan sarana dan prasarana layanan. Yang kelima, penugasan dan penguatan SDM. Dan yang keenam, pelaksanaan layanan terpadu. Jadi, gimana nih menurut teman-teman dari hasil tahapan kegiatan ini, apa sih output atau hasilnya? Mbak Tuti, mungkin saya akan menjelaskan output atau hasil dari tahapan kegiatan ya Mbak. Yang pertama itu terbangunnya kesepahaman dan sinergi antar pihak terkait serta terserapnya aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua itu tercapainya kesepahaman bersama terkait tugas, kewenangan, dan peran masing-masing instansi. Dan yang ketiga itu dokumen kesepakatan kerja atau MOU atau PKS atau perjanjian kerjasama yang sah dan mengikat. Dan yang keempat yaitu sarana dan prasarana layanan yang memadai dan siap digunakan. Yang kelima itu petugas yang kompeten di bidang pertanahan dan perizinan sesuai kebutuhan layanan. Dan yang terakhir yaitu outputnya proses pelayanan yang cepat, mudah, dan tepat waktu. Itu Mbak Tuti untuk output dari tahapan kegiatannya. Oke Mbak Rizky, terima kasih atas tanggapannya yang sangat mendetail sekali. Kemudian kita ke pembahasan yang berikutnya tentang keterkaitan substansi mata pelatihan pada agenda kedua. Siapa nih yang mau memberikan tanggapannya? Dipersilahkan. Oke, Mbak Tuti, di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan setiap tahapannya dengan nilai kolaboratif. Untuk tahapan pertama berkaitan dengan panduan perilaku kolaboratif, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Untuk tahapan kedua berkaitan dengan panduan perilaku kolaboratif, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Untuk tahapan ketiga berkaitan dengan panduan perilaku kolaboratif, kolaborasi dan kerjasama tim antar divisi adalah didorong. Untuk tahapan keempat, itu berkaitan dengan panduan perilaku kolaboratif. Organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Untuk tahapan kelima berkaitan dengan panduan perilaku, organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Tahapan kelima ini keterkaitannya seperti tahapan keempat ya. Dan untuk tahapan keenam itu berkaitan dengan panduan perilaku bahwa secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran
terhadap kualitas layanan yang diberikan. Mungkin gitu Mbak Tuti yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Sekar masukannya. Kemudian kita ke pembahasan yang berikutnya tentang kontribusi terhadap visi misi organisasi. Mungkin dari teman-teman mohon berikan tanggapannya, dipersilahkan. Saya coba kasih masukannya ya, Mbak Tuti. Ya, Hmm, jadi kolaborasi Kementerian ATR BPN Kota Makassar dengan pemerintah Kota Makassar melalui melalui layanan terpadu di Mall Pelayanan Publik merupakan wujud nyata penerapan nilai dasar ASN kolaboratif. Itu dalam meningkatkan kualitas pelayanan, perizinan, dan pertanahan. Sinergi ini mempercepat proses PBG, pendaftaran tanah, serta peralihan hak secara lebih mudah, cepat, dan transparan. Dan dengan pemangkasan birokrasi dan integrasi layanan, masyarakat memperoleh kepastian hukum dan kemudahan akses pelayanan. Jadi langkah ini menjadi kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pertanahan dan penataan ruang yang profesional, terpercaya, serta berstandar dunia. Begitu kira-kira Mbak Tuti, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Cahaya buat tanggapannya. Kemudian kita ya ke pembahasan yang terakhir yaitu penguatan nilai organisasi. Silahkan yang akan memberikan tanggapannya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini ada beberapa nilai. Yang pertama yaitu nilai melayani. Nilai melayani ini dihadirkan melalui kolaborasi, menghadirkan layanan perizinan dan pertanahan dalam satu lokasi yang terintegrasi. Hal ini memudahkan masyarakat memperoleh kepastian hukum dan kepastian layanan. ATR BPN di sini menunjukkan komitmen melayani dengan menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua itu ada nilai profesional. Dengan adanya pelayanan pertanahan di mall pelayanan publik, yang berdasarkan SOP serta dikoordinasi berdasarkan lintas instansi yang terstruktur. Hal ini mencerminkan profesionalisme ATR BPN dalam mengelola pelayanan perizinan dan pertanahan secara tertib, efisien, dan akuntabel. Kemudian yang terakhir itu ada nilai terpercaya. Integrasi layanan perizinan dengan layanan pertanahan memberikan transparansi proses kepada masyarakat. Dengan kehadiran ATR BPN di mall pelayanan publik, memperkuat kepercayaan publik bahwa pelayanan pertanahan itu dikelola secara bertanggung jawab. Hanya itu, Mbak Tuti. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Kak Rizky atas tanggapannya. Teman-teman semua, terima kasih atas tanggapan, masukan, dan sarannya. Semoga diskusi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan orang-orang yang menontonnya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.